belakangan ini ya, ada begitu banyak tekanan dan Ganjar juga sudah bersuara soal kepala-kepala desa yang dipanggil oleh polisi. Kita juga mention sebelumnya kan, soal apa namanya kepala-kepala desa yang kemudian ditekan sana sini dengan persoalan dana desa. Tadi Kang udah dapat informasi soal itu, ya kan? Menarik nih. Nah, bagaimana ceritanya Kang? Bocorin. Jadi sama seperti yang lu jelasin tadi Sen Pram, bahwa state aktornya adalah polisi, begitu, karena informasi yang kita dapatkan dari narasumber yang cerita ke kita itu mengatakan bahwa polanya mirip, yakni kepala desa itu dipanggil oleh kepolisian. Ketika mereka dipanggil, itu mereka diminta untuk membawa LPJ, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Gitu loh. Jadi ketika mereka datang ke kepolisian untuk diperiksa, dokumen-dokumen yang harus dibawa, salah satunya itu. Nah, ini narasumber yang cerita ke tim bocor halus, Pram, itu mengatakan bahwa ini ada salah satu daerah di Jawa Timur, gitu kan? Di Jawa Timur itu kepala desanya mendukung pasangan nomor 3. Ya kan, pasangan nomor 3, dan kemudian datanglah panggilan itu, gitu. Datanglah panggilan untuk diperiksa atau menghadap kepolisian. Nah, ketika kemudian dia menghadap, begitu kan, mereka kemudian dukungan itu langsung berubah, Pramsin. Jadi berubah ke mana nih? Dari 03 ke 02. Dari Ganjar ke Prabowo. Karena sebelumnya ketika mereka mendapatkan panggilan itu, mereka mencoba untuk mengakses semacam bantuan hukum, gitu loh, Pramsin. Dari pasangan tentu saja tim kampanye daerah ya, nomor 3 itu mengirimkan semacam bantuan hukum, gitu, pengacara. Tapi di pasangan nomor urut 2, dia juga minta nih bantuan hukum atau pendampingan ke pasangan nomor urut 2. Ini lebih konkret nih bantuannya nih. langsung satset gitu lah. Gitu ya, langsung Langsung diurusin. konkret gitu, langsung diurusin, dan akhirnya dukungan itu berpindah ke pasangan nomor urut 2 gitu. Dan kepala desa itu takut dengan suara ninu. Lu nggak takut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Tapi polanya begitu, Prapsin. Jadi kalau kepala desa itu adalah penggunaan dana desa itu, karena kan dari segi jumlah kemudian penggunaannya itu kan juga masif tuh. Dan ya kita tahu lah, kalau pasti dicari-cari kesalahannya atau dicari-cari celah hukumnya pasti ketemu lah. Itu kan gitu. Nah, itu pasti ada tuh yang gitu. Jadi modus itu yang dipakai. Gue juga dapat informasi serupa dengan Rikang nih. Jadi kepala daerah yang sudah mendukung 02 itu dikasih gula-gula ya, perpanjangan masa jabatan mereka, peningkatan dana desa, begitu kan. Ini bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan janji gula-gula itu ya? Merevisi undang-undang. Tentunya masih artinya ini dalam undang dengan siapa para kepala desa ini? Dengan Jokowi kan. Dengan sudah ada berapa kali kan, dan ini kan sudah polanya kan sebelum Pilpres kan juga pernah dikumpulin kepala desa itu dijanjikan perpanjangan dana desa bertambah, dan waktu itu konteksnya adalah untuk mendukung 3 periode gitu. Nah, sekarang adalah untuk mendukung pasangan nomor urut 02. Jadi jangan kaget aja nanti tiba-tiba ada suatu kepala desa yang dipanggil bisa dibilang itu tidak mendukung 02 begitu. Makanya kan kemarin juga ada, kalau kemarin pekan-pekan inilah itu ada di Jawa Tengah juga dipanggil sama Polda ya. Ada 3 kota atau kabupaten dipanggil begitu. Yang di Karanganyar ya kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah di Karanganyar. Ngomong-ngomong soal pertemuan sama Jokowi, nah ini fresh juga nih, Pramsen. Gimana tuh? Gua abis wawancara sama Surtawijaya. Ini on the record nih. Dialah siapa? Dia adalah ketua Abdesi. Jadi Asosiasi Pemerintah Desa kan memang ada beberapa tuh, memang kan mereka pecah ya. Ada yang Dewan Pembinanya siapa, Dewan Pembina ini Surtawijaya Abdesi yang dulu sempat ada acara di GBK yang mendukung 3 periode itu loh. Nah, ini gue tanya nih, karena mereka ini juga diisukan mendukung 02 begitu, dengan pertemuan di istana. Di istana yang dipanggil sama Jokowi ya. Dipanggil sama Jokowi, Pram. Jadi dipanggil sama Jokowi. Gue tanya, Pak Surta ngapain itu ketemu sama Pak Jokowi? Dia bilang betul, salah satunya adalah membicarakan soal revisi undang-undang desa itu, gitu kan, undang-undang desa yang katanya 9 tahun, tapi di situ dibilang kami nggak setuju juga Pak 9 tahun, kami mintanya 8 tahun, itu kayak win-win gitu. Terus gua kejar lah, ini kenapa ada dukungan perangkat desa? Gitu. Apakah ini berkaitan dengan teman-teman Abdesi yang bertemu dengan presiden pada waktu itu bersama Pak Surta? Kalau bilang saya tidak membicarakan sama sekali soal dukungan politik. Dia bilang gitu. Jadi ya itu cerita ke kita ya. Gitu. Jadi dia bilang saya tidak membicarakan.
teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ini kali ini kita membahas apa yang disampaikan oleh media, yaitu Bocor Halus ini membuat satu pernyataan, teman-teman. Ya, seperti yang kita saksikan bersama. Tentu dalam hal ini bahwa banyak sekali netizen yang mengomentari ya terkait dengan pernyataan dari Bocor Halus tersebut. Ya, jadi ini media yang satu ini cukup bagus sekali ya, cukup berani, dan saya rasa cukup mengungkapkan seluruh fakta-fakta atau berita-berita yang terjadi. Nah, hal ini teman-teman kita melihat di beberapa komentar di bawah ini, coba kita lihat satu persatu. Ya, dari cuplikan video itu, inilah komentar netizen. Coba kita lihat. Ya, kepala desa dibiarkan korupsi agar mau mendukung Gibran. Kalau tidak mau diancam, diusut korupsinya, itulah jurus licik mukiri. Ya, pemimpin yang memang dari kecurangan, pasti otaknya juga curang. Buktinya, banyak menteri korupsi masih duduk manis di parlemen. Pilpres dan pilkada sangat buruk, dan kecurangan dengan oknum-oknum sangat merusak demokrasi dan kejujuran. Ayo kepala desa seluruh Indonesia, seluruh Jokowi harus segera bongkar hukum. Kalau kamu nggak lapor, hidupkan akan terancam. Ya, jadi wartawan Tempo ini memang top, berani tegas dengan NKRI. Ya, jadi itulah saya katakan tadi bahwa memang media ini ya cukup menyampaikan seluruh fakta-fakta, dan cukup berani untuk menyampaikan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi saya yakin dan percaya masih banyak putra-putri bangsa ini membela kejujuran, hati nurani, dan merauh sedih dan raja bohong, raja ngibul. Selamat berjuang saudaraku oleh Indonesia, rusak dengan Jokowi. Ya, proses demokrasi inilah yang penyebabnya Jokowi masuk nominalisasi, dan sebenarnya seluruh kepala desa kena korupsi, melalui itulah diancam. Kalau enggak nurut pasti masuk. Ya, jadi bahwa mantap, kita dukung ya proses segera. Ternyata pembenaran bantuan dana desa itu mengandung misteri, dan ada udang di balik gaji guru ya. Kalau Ganjar Mahfud dan tidak curang, jelas pasti Gama yang menang. Kalau Gama yang menang, tidak mungkin ada perampasan tanah di rumah rakyat. Sungguh miris negeri kita ini, apa yang sudah perbuat oleh rakyat negeri ini sehingga harus menerima cobaan seperti ini. Oke, teman-teman menyimak ya, banyak sekali komentar dan kritisi ya netizen di bawah ini. Kita lihat lagi bahwa proses usut tuntas Jokowi, Gibran, dan Adilin. Betul, semua rakyat ini sudah tahu ya bahwa benar itu kepala desa dipanggil ke Polsek. Disinilah keterlibatan Parco dalam pilkada dan pilpres. Oke, ayo saudara-saudaraku setanah air, ingat di 2029 nanti pengalaman bagi kita semua. Kalau Fufu menjolokkan dirinya, jangan sampai ya kita rakyat pilih Fufu lagi. Waspada dan keberanian harus ditingkatkan lebih tinggi. Ya, jadi teman-teman memang ini masih jauh ya. Kalau pemilihan di 2024 nantinya tentu ini masih cukup lama. Namun menariknya adalah ya saat ini sudah mulai ada orang-orang yang mulai memikirkan ya ke depan ya pada pemilu 2024 nanti. Dikatakan bahwa pantas saja ya pengangguran di Indonesia makin meningkat karena investor gak mau tanam modal di dalam negeri. Nyesal udah bravo PDIP. Penjarakan Mulyono, keluarga ganti Kapolri selama 10 tahun. Berkuasa Indonesia malah rusak, Nusantara hancur. Ibu Pertiwi menangis. Ya, dilanjutkan lagi bahwa mau berantas korupsi. Dari mana apalagi mau kejar sampai Antartika yang digelar korupsi rangkai 3 dunia.
yang sudah di depan mata saja tidak disentuh. Yang duduk dalam kabinet saja ada beberapa yang terduga korupsi. Buktikan, jangan cuma omon-omon. Ya, jadi teman-teman memang inilah ya salah satu hal yang susah untuk diberantas ya di negara ini adalah masalah korupsi. Karena kita dan bahkan netizen menyatakan bahwa kalau semua cuman hanya omon-omon yang menyatakan bahwa korupsi akan diberantas tanpa ada tindakan. Ini semua hanya omon-omon. Ya, lagian kita melihat bahwa memang tingkat korupsi di negara ini cukup luar biasa banyak ya. Bahkan seperti yang dikomentari oleh netizen tadi, memang ya para korupsi saja yang diduga korupsi saja masih duduk manis di parlemen. Nah, itu artinya bahwa banyak pejabat-pejabat yang diduga tapi masih menjabat sebagai ada di bagian tertentu. Ya mestinya penegakan hukum tidak pandang bulu dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Ya, jangan seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di mana di rumah Japitsus yang kita kenal dan yang kita lihat bersama seorang Japitsus yaitu Febri Andiasa, seorang kejaksaan muda tersebut yang mestinya orang yang paling dipatuhi orang yang paling diteladani dalam memberantas korupsi, ternyata di rumahnya juga ada ditemukan sejumlah uang, bahkan bukan nilainya sedikit, cukup banyak, miliaran, dan bahkan emas 74 kilo. Itu artinya bahwa orang yang memberantas korupsi pun masih terseret korupsi. Jadi teman-teman, siapa yang bisa dipercaya di negara ini yang menyikat atau menyelesaikan korupsi yang terjadi? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.